Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Kalam Bapak Ali Rahmat M. Hum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ma'mun dengan NIM 240200073617101. Mahasiswa STAI Syubhanul Watan Magelang, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami ajaran Islam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 1. Apa itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut bahasa terdiri dari 3 kata, yaitu ahlu, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlu diartikan sebagai keluarga, golongan atau pengikut. As-sunnah diartikan sebagai jalan atau cara, dan al-jamaah diartikan sebagai perkumpulan. Maka ahlus sunnah wal jamaah menurut istilah yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, baik dalam syariat, akidah maupun tasawuf. Nilai-nilai dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pedoman hingga saat ini. Yang pertama, tawasud, yaitu berperilaku moderat, sikap menentang segala bentuk ekstremisme dan radikalisme, menghindari sikap berlebihan dalam beragama, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, tasamuh, yaitu bersikap toleran, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam keyakinan dan pendapat, serta menghindari sikap fanatik dan intoleran. Yang ketiga, tawazun, bersikap seimbang. Sikap seimbang yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pentingnya menjalankan kewajiban agama tanpa mengabaikan tanggung jawab duniawi. Keempat, al-i'tidal, berpihak pada kebenaran. Sikap menekankan pentingnya selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, serta menghindari ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kedua, mendahulukan hati daripada akal. Ketiga, tidak mengkafirkan siapapun kecuali mengaku dia keluar dari Islam. Keempat, menyerukan kepada kebaikan. Beberapa ajaran pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman yaitu keyakinan hati seseorang mukmin terhadap kebenaran ajaran-ajaran Islam. Contohnya bersyahadat. Dengan bersyahadat, seorang mukmin meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, Islam. Islam dalam ilmu fikih yaitu terwujudnya Islam dengan melaksanakan hukum dan aturan fikih yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ihsan atau tasawuf, yaitu ilmu dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berdiam diri, zikir, dan lain sebagainya. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahirnya Aswaja bermula sekitar tahun 35 sampai 40 Hijriah saat terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dalam perang ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Terjadi perundingan antara keduanya. Kubu Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari
dan kubu Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, yang menghasilkan kesepakatan bahwa pemerintah pada saat itu tidak diduduki oleh siapapun. Namun, pada saat mengumumkan hasil dari perundingan kepada publik, Amr bin As mengemukakan pernyataan yang keluar dari kesepakatan dan mengambil alih kekuasaan dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Melihat kejadian ini, kubu Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah yaitu pengikut yang masih mendukung dan setia kepada Ali bin Abi Thalib. Khawarij yaitu pengikut Ali yang keluar dari kedua kubu tersebut karena tidak setuju dengan perundingan yang dilakukan tidak berdasarkan Al-Quran. Sehingga pada masa pemerintahan Muawiyah, umat Islam terpecah menjadi tiga golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah. Selanjutnya, demi melegitimasi kemenangan dalam proses tahkim dan kepentingan politik, pemerintah Muawiyah dan para pendukung membuat aliran Jabariyah yang berkeyakinan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya campur tangan manusia. Akibat dari faham Jabariyah ini, kondisi perekonomian umat Islam yang dipimpin pemerintahan Muawiyah mengalami kemunduran. Umat Islam hanya melakukan ritual peribadatan tetapi tidak melakukan usaha karena berkeyakinan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan datang dengan sendirinya. Sebagai kritik atas ajaran Jabariyah, muncul faham Qadariyah yang dipelopori oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, yang mengajarkan bahwa manusia berkuasa atas sendirinya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tiba saatnya pemerintahan Muawiyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah berprinsip bahwa manusia tidak bisa mengandalkan takdir. Jika ingin maju, maka harus merubah dirinya sendiri. Pemerintah Abbasiyah menggunakan faham Qadariyah sebagai semangat pembangunan negara, yang kemudian turunannya adalah yang kita kenal sebagai faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah ini awalnya diterapkan guna memberikan kekuatan pada manusia bahwa manusia mempunyai kehendak dan segala sesuatu yang harus bisa dirasionalkan. Tetapi pada perkembangannya, faham Mu'tazilah ini digunakan sebagai faham resmi pemerintahan Bani Abbasiyah, dan bagi yang tidak mau mengikuti akan mendapatkan hukuman, bahkan dibunuh. Sampai suatu saat, ulama Mu'tazilah, yakni Abu Hasan Asy'ari, menyatakan keluar dari faham tersebut dan tidak mengikuti kedua faham yang ekstrim ini, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Abu Hasan Asy'ari memproklamasikan kembali Man amna alaihi wa ashabi, yang kemudian disebut sebagai faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara faktor yang menyebabkan Abu Hasan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah didasari karena tidak puas mendengar jawaban gurunya, yaitu Al-Jubai, dalam menjawab pertanyaan tentang keadilan Tuhan yang hanya dijawab dengan menggunakan batas-batas rasio akal. Salah satu dialog yang menjadikan Abu Hasan Asy'ari kecewa adalah dialog tentang nasib seorang anak dan seorang dewasa yang sama-sama masuk surga karena imannya ketika meninggal. Dalam pandangan kelompok Mu'tazilah, bahwa sesuai dengan keadilan Tuhan, orang dewasa akan menempati surga yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak kecil. Hal ini didasari karena orang dewasa sudah melakukan amal kebaikan. Namun, Abu Hasan Asy'ari tidak puas dengan jawaban gurunya itu. Kemudian, Abu Hasan Asy'ari kembali bertanya, kenapa si anak tidak diberikan umur panjang supaya bisa melakukan amal baik? Al-Jubai sebagai gurunya menjawab,
Tuhan tahu jika si anak dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan menjadi anak durhaka. Padahal Tuhan harus berbuat terbaik untuk ciptaannya. Lalu Abu Hasan Asy'ari kembali bertanya, bagaimana jika orang-orang yang telah masuk neraka berteriak dan menuntut mengapa mereka tidak dimatikan saja sejak kecil, sehingga tidak menjadi orang yang durhaka dan masuk neraka? Al-Jubai pun terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Faktor lain yang melatar belakangi Abu Hasan Asy'ari keluar dari kelompok Mu'tazilah adalah mendapat petunjuk dari Rasulullah SAW supaya meninggalkan ajaran sebelumnya dan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mimpi bertemu Rasulullah, Abu Hasan al-Asy'ari berdiam diri selama 15 hari di dalam rumahnya. Kemudian keluar menuju masjid di Bashrah untuk mengumumkan bahwa dirinya telah keluar dari kelompok Mu'tazilah. Di depan publik, dia menyatakan, saya tidak lagi memegangi pendapat-pendapat Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk dan pendapat rasional lainnya. Saya harus menolak faham-faham kelompok Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-keburukannya dan kelemahannya. Tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia yaitu Syekh Nawawi Al-Bandani Al-Makki, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Al-Makki, Syekh Mahfud Al-Turmusi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki, Syekh Muhsin Al-Musawwa Al-Balimbangi Al-Makki, Syekh Abdullah Muhaimin bin Abdul Aziz Al-Lasmi Al-Makki, Syekh Bakir bin Muhammad Nur, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kyai Haji Bisri Sansuri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya atau memberikan saran bisa tulis di kolom komentar. Sebelum saya tutup, saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya mohon maaf jika dalam video ini banyak kekurangan dalam penulisan, dalam pembacaan maupun cerita yang kurang valid. Saya mohon maaf. Jika teman-teman punya cerita yang lebih baik bisa didiskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.